Publik Dia Sidoarjo dari semester 4 kelas B1 akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai peningkatan kapasitas perangkat desa yang ada di lingkungan Kecamatan Sidoarjo. Namun, sebelum kami memaparkan, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok saya, Hari Putra Wibowo, nomor induk mahasiswa 1820201022. Saya Muhammad Rafi Akbar dengan NIM 1820057. Saya Danang Wahyu Prabowo, B1, NIM 1820201069. Saya Muslimah Rizanti, NIM 1820201075. Nama saya Lia Fitra Ningsi, NIM 18201010. Nama saya Anisatul Islamnya, NIM 1820201062. Sebelum kami memaparkan mengenai peningkatan kapasitas perangkat desa yang ada di lingkungan Kecamatan Sidoarjo, maka yang perlu diketahui, kami harus melakukan identifikasi masalah kinerja terlebih dahulu. Untuk mengidentifikasi masalah ini, kami menggunakan pendekatan dari teori menurut John M. Ivancevich dan Robert Karpaescu yang menyatakan bahwasanya suatu kinerja dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan dari SDM tersebut. Dan yang kedua, kami menggunakan teori menurut Keith Davis dalam Mangku Negara tahun 2000 yang menyatakan bahwasannya kinerja berjalan baik atau tidak itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga untuk identifikasi ini kami tarik sebuah kesimpulan bahwasannya suatu kinerja dapat dipengaruhi karena adanya knowledge atau pengetahuan, kemudian dipengaruhi oleh motivasi atau kemauan, dan ability atau kemampuan. Bila menurut amanat dan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, seharusnya pemerintahan desa adalah pemerintah yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Kemudian, selain itu, pemerintah desa harus bisa meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan sosial, memajukan ekonomi desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu juga diharuskan untuk mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan masyarakat bersama. Akan tetapi pada nyatanya bila kita analisa melalui pendekatan tadi, maka permasalahannya ada di perangkat desa. Berdasarkan hasil survei dari kita, wawancara maupun observasi perangkat desa di 10 desa di Kecamatan Sidoarjo, bila perangkat desa diidentifikasi dari kepemahaman tupoksi, sebetulnya semua perangkat desa di Kecamatan Sidoarjo sudah paham tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi terkait aturan-aturan atau regulasi terkait desa dan perangkat desa, banyak perangkat desa yang tidak memahami hal itu. Hal ini dibuktikan bahwasannya yang paham terkait desa dan perangkat desa terkait aturannya hanya 15 orang, sedangkan 75 orang rata-rata tidak paham mengenai aturan undang-undang desa, perbu, perdes, dan perda dan aturan-aturan yang mengait desa. Kemudian untuk masalah motivasi, masalah kedisiplinan adalah sudah membudaya di masyarakat, di pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dengan survei dari kita bahwasannya kedisiplinan masyarakat desa yang disiplin dengan hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu hanya ada 40, sedangkan 50 tidak disiplin atau masuk dengan seenaknya sendiri dan pulang dengan seenaknya sendiri. Kemudian juga banyak aparatur desa yang tidak mau belajar untuk lebih maju memahami teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk kerja. Hal ini dibuktikan sesuai hasil survei kita, yang mau belajar hanya berjumlah 53, sedangkan yang tidak mau belajar ada 37 perangkat desa di Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan untuk kemampuan menjalankan tupoksinya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang disediakan, karena di era milenial ini banyak
kerja-kerja yang harus menggunakan baik aplikasi atau baik komputer, yang bisa mengerjakan di antara lainnya hanya 59 orang yang bisa mengerjakan dengan baik teknologi, sedangkan 31-nya tidak mau dan tidak mampu untuk bekerja menggunakan teknologi atau baik aplikasi. Atau ibarat kalau orang Jawa mengatakan, jaga no yang 59 orang ini untuk mengerjakan tupoksinya. Itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang ranking permasalahan di pemerintahan desa. 1. Tidak paham terkait regulasi atau peraturan terkait desa, dan yang paham rata-rata hanya sekretaris desa dan keuangan. Contohnya seperti ini. Bahwa peraturan desa yang terkait regulasi dan aturan, tidak semua anggota dewan peraturan daerah itu paham. Yang kedua, kedisiplinan dalam bekerja. Kita semua tahu bahwa pemerintah daerah jarang menegakkan disiplin kepada anggota-anggotanya, seperti datang terlambat atau mengulur waktu selesainya pekerjaan dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, ketidakmauan dalam belajar dan maju menjadi yang lebih baik. Di sini kita banyak menemukan anggota-anggota pemerintah yang tidak ingin memajukan dirinya sendiri, atau istilahnya seperti karir, karena semuanya merasa nyaman di posisi yang sekarang. Yang keempat, kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Yang kita tahu sekarang bahwa contohnya seperti pelayanan publik, itu semua orang atau semua anggota dewan hanya paham tentang pelayanan publik. Dan kita juga tahu bahwa multi skill itu jarang di pemerintahan desa. Karena apa? Semuanya itu sudah ada bagian-bagiannya. Di sini juga terkait tentang yang nomor 3, yang dalam artian tidak mau atau maju dalam menjadi yang lebih baik. Karena semuanya ini saling terkait, dari mulai nomor 1 dan nomor 4. Jadi begitu. Yang kedua adalah dampak permasalahan. Dampak permasalahan ini bisa dijabarkan dari beberapa hal. Yang pertama, memahami regulasi, aturan terkait desa, hanya sekretaris desa dan kaur keuangan. Dikarenakan memang dibutuhkan untuk penyusunan anggaran, sedangkan yang lain tidak paham, yang akhirnya hanya bekerja mengalir tergantung permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua, pelayanan di desa secara operasional tidaklah maksimal, dikarenakan akibatnya dari banyak aparatur desa yang tidak disiplin, dengan sering datang terlambat hingga pukul 9 dan pulang lebih awal dari jam kerja yang sudah ditentukan. Dan yang inilah yang sering kita ketahui bahwa para aparatur desa tidak sesuai dengan apa yang diterapkan atau apa yang peraturan ada. Dan yang ketiga,
terjadi overjob pada beberapa perangkat karena banyak secara kualitas perangkat desa yang tidak mampu menjalankan tupoksinya dan tidak mau belajar, khususnya bila berhubungan dengan teknologi. Nah, kita juga pahami di sini dalam tanda garis yang khususnya bila berhubungan dengan teknologi. Kita tahu bahwa semua aparatur desa itu memakai metode-metode lama yang secara tatap muka, dan di zaman sekarang yang sudah menjadi teknologi yang menjadi acuannya, kita semua bisa harus pahami apa itu teknologi. Jadi aparatur desa bisa menjalankan teknologi yang sudah ditentukan atau yang maju. Aduh, apa?